Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang mendeskripsikan data, meliputi tabel frekuensi, distribusi frekuensi, dan juga presentasi grafis. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Naura Rahmawati Rohmah, Ayuda Rahmadani Aryawan, Dasinta Sukma Parameswari, Florencia Araya Cabibillah, Isma Chandra Kirana Hapsari Rahayu, Safira Ruli Ardiana. Tabel frekuensi adalah pengelompokan data kualitatif ke dalam kelas-kelas yang saling eksklusif yang menunjukkan jumlah observasi dalam setiap kelas. Bentuk grafik yang paling umum untuk menyajikan variabel kualitatif adalah diagram batang. Nah, diagram batang itu grafik yang kelas-kelasnya dilaporkan pada sumbu horizontal dan frekuensi kelasnya pada sumbu vertikal. Frekuensi kelas proporsional dengan tinggi batang. Misalnya, diagram batang ini menampilkan data dengan jumlah kendaraan yang terjual berdasarkan jenisnya. Ada 30 buah kendaraan jenis luar negeri yang terjual, jadi tingginya batang adalah 30, dan tinggi batang untuk jenis domestik yang terjual adalah 50. Jenis grafik lain yang berguna untuk menggambarkan informasi kualitatif adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran ialah diagram yang menunjukkan proporsi atau persentase yang diwakili oleh setiap kelas dari jumlah total frekuensi. Nah, langkah pertama untuk menggambarkan diagram lingkaran adalah dengan mencatat persentase dari data. Bisa dilihat pada gambar pada sebelah kiri. Kemudian, aplikasikan data presentase tersebut pada diagram lingkaran. Sehingga bisa dilihat data hadiah tergambar sebesar 59%, pendidikan sebesar 30%, dan seterusnya. Setiap potongan pada diagram lingkaran mewakili bagian relatif dari setiap komponen, dan kita dapat membandingkannya dengan mudah. Izinkan saya meneruskan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram batang menggunakan Excel. Diagram batang digunakan untuk membandingkan data antar kategori supaya lebih mudah dipahami. Caranya yaitu masukkan data ke tabel Excel, lalu blok datanya, klik menu Insert, dan pilih bar chart. Hasilnya akan muncul grafik batang yang bisa membantu kita melihat perbandingan data dengan jelas. Misalnya, penjualan produk per bulan akan lebih cepat terbaca dengan grafik batang daripada tabel angka biasa. Lalu ada frekuensi distribusi, yaitu cara mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas yang saling eksklusif sehingga kita bisa tahu hasil atau jumlah observasi dalam setiap kelas. Contohnya yaitu pada tabel ada harga jual antara 18 sampai 21.000, ada 23 data, sedangkan 33 sampai 36.000 hanya ada 2 data. Dari sini terlihat bahwa sebagian besar harga jual yang ada di kisaran 18 sampai 24.000. Jadi, distribusi frekuensi membantu kita memahami pola-pola sebaran data. Lalu ada tabel frekuensi. Ini lebih sederhana karena langsung menunjukkan jumlah data pada setiap kategori. Contohnya, mobil domestik ada 50 unit, sedangkan mobil luar negeri ada 30 unit. Dengan tabel frekuensi, kita bisa langsung membaca informasi tanpa harus melihat data mentah yang panjang. Biasanya, tabel frekuensi ini menjadi dasar untuk membuat grafik seperti diagram batang atau diagram lingkaran. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan kami. Saya persilahkan. Frekuensi kelas relatif yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, frekuensi kelas dapat diubah menjadi frekuensi kelas relatif untuk menunjukkan pecahan dari jumlah observasi di setiap kelas. Dan yang kedua, frekuensi relatif menangkap hubungan antara total kelas dan jumlah observasi. Di situ ada contoh tabel frekuensi relatif kendaraan yang dijual berdasarkan jenis divider autoplek bulan lalu. Nomor terjual adalah jumlah kendaraan yang berhasil dijual bulan lalu. Contohnya kendaraan domestik terdapat 50 unit, kendaraan luar negeri 30 unit. Jadi total keseluruhannya yaitu 80 unit. Dan yang kedua, frekuensi relatif. Frekuensi relatif menunjukkan proporsi atau presentasi dari total penjualan.
kendaraan domestik yaitu 50 dibagi 80 dan terdapat hasil 0,625 atau bisa disederhanakan menjadi 62,5%. Kendaraan luar negeri sama dengan 30 dibagi 80 sama dengan 0,375 atau bisa disebut 37,5%. Jika jumlah keseluruhan jadi 1000 atau 100%. Kedua ada frekuensi distribusi. Yang pertama titik tengah kelas, yaitu titik yang membagi suatu kelas menjadi dua bagian yang sama besar. Ini adalah rata-rata batas kelas atas dan bawah. Dan yang kedua, frekuensi kelas. Banyaknya observasi pada setiap kelas. Yang ketiga, interval kelas. Interval kelas diperoleh dengan mengurangkan batas bawah suatu kelas dengan batas kelas berikutnya. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, Ibu Kajiron Bal dari Autousa ingin mengembangkan tabel, ban, dan grafik untuk menunjukkan harga jual tipikal di berbagai lot dealer. Tabel di sebelah kanan hanya melaporkan harga 80 kendaraan yang terjual bulan lalu di Widner Autoplex. Dari tabel berikut merupakan data mentah atau raw data harga penjualan kendaraan. Data tersebut nantinya bisa diolah menjadi tabel distribusi frekuensi atau histogram untuk melihat sebaran harga kendaraan. Nah, itu yang di blok warna orange, harga tertinggi yaitu 30,925 US dollar, harga terendah yaitu 15,546 US dollar, dan ranknya terdapat 35,925 US dollar dikurangi 15,546 US dollar jadi 20,379 US dollar. Jadi tetap pada tabel tersebut yaitu data awal atau raw data harga kendaraan yang terjual, yang selanjutnya dipakai untuk membuat tabel distribusi frekuensi harga kendaraan. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian untuk contoh tabel frekuensi. Langkah 1, tentukan jumlah kelas. Rumus yang berguna untuk menentukan jumlah kelas dengan simbol K adalah aturan 2 pangkat K, sehingga 2 pangkat K lebih besar dari N. Pembahasan, ada 80 kendaraan yang terjual, jadi N sama dengan 80. Jika kita mencoba K sama dengan 6, yang berarti kita akan menggunakan 6 kelas, maka 2 pangkat 6 sama dengan 64. Kurang dari 80, jadi 6 kelas saja tidak cukup. Jika kita misalkan K adalah 7, maka 2 pangkat 7 sama dengan 128 yang lebih besar dari 80. Jadi jumlah kelas yang disarankan adalah 7. Langkah 2, tentukan interval kelas atau lebarnya. Rumusnya adalah I lebih besar dari atau sama dengan dalam kurung H kurang L dibagi K, yang mana adalah interval kelas, H adalah nilai teramati tertinggi, L adalah nilai teramati terendah, dan K adalah banyaknya kelas. Pembahasan, 35.925 dolar dikurangi 15.546 dolar, lalu hasilnya dibagi dengan 7 sama dengan 2.911 dolar. Maka, bulatkan ke angka yang mudah diingat, misalnya kelipatan 10 atau 100. Gunakan lebar kelas 3.000 dolar. Langkah 3. Tetapkan batas kelas individu. Batas kelas berfungsi untuk mengelompokkan data agar lebih mudah dianalisis. Seperti pada contoh di layar, data dibagi dalam interval sebesar 3.000. Mulai dari 15.000 dolar hingga 36.000 dolar. Dari pengelompokan ini nantinya kita dapat menghitung berapa banyak data yang masuk ke setiap kelas, sehingga lebih mudah untuk membuat tabel frekuensi dan menyajikannya dalam bentuk grafik. Langkah 4.
Menghitung harga jual kendaraan ke dalam kelas-kelas. Pada tabel ini, penghitungan dilakukan dengan tanda garis, di mana setiap garis tegak mewakili satu data. Digunakan sistem 5 garis. Jika ada 4 garis tegak lurus, artinya sama dengan 4 ditambah garis menyilang sama dengan 5. Misalnya pada kelas $24.000 sampai $27.000, terdapat 19 data. Hasil perhitungan ini nantinya digunakan untuk membuat tabel frekuensi lengkap yang memudahkan analisis data. Langkah 5. Menghitung jumlah item dalam setiap kelas dengan menggunakan tabel. Setiap kelas interval berisi jumlah data yang masuk disebut frekuensi, misalnya pada interval $18.000 hingga $21.000. Terdapat 23 kendaraan, sementara pada interval $33.000 hingga $36.000 hanya ada 2 kendaraan. Jika dijumlahkan seluruhnya, total data adalah 80. Tabel ini memudahkan kita untuk melihat distribusi data secara ringkas. Submateri selanjutnya yaitu distribusi frekuensi relatif, yang mana untuk mengubah distribusi frekuensi menjadi distribusi frekuensi relatif, setiap frekuensi kelas dibagi dengan jumlah total pengamatan. Caranya, frekuensi tiap kelas dibagi jumlah data yaitu 80. Misalnya, dalam layar untuk kelas $18.000 sampai $21.000 dengan frekuensi 23 diperoleh frekuensi relatifnya yaitu 0,2875 atau 28,75%. Jika semua kelas dijumlahkan, hasilnya 1 atau 100%. Dengan cara ini, kita bisa tahu kelas mana yang paling dominan dalam data. Selanjutnya, presentasi grafis dan distribusi frekuensi. Di sini ditampilkan 3 bentuk grafik yang umum dipakai, yaitu yang pertama histogram, yang kedua poligon frekuensi, dan yang ketiga distribusi frekuensi kumulatif. Selanjutnya, histogram. Histogram untuk distribusi frekuensi berdasarkan data kuantitatif sangat mirip dengan diagram batang yang menunjukkan distribusi data kualitatif. Kelas-kelas ditandai pada sumbu horizontal dan frekuensi kelas pada sumbu vertikal. Frekuensi kelas diwakili oleh ketinggian batang, yang artinya histogram menyajikan data kuantitatif dalam bentuk batang berdempetan. Sumbu horizontal itu berisi kelas data, sedangkan sumbu vertikal itu berisi frekuensi. Tinggi batang menunjukkan banyaknya data tiap kelas. Selanjutnya terdapat histogram yang menggunakan Excel. Contoh histogram bisa dibuat di Microsoft Excel. Setelah data dimasukkan, Excel secara otomatis menghasilkan grafik histogram yang menampilkan kelas pada sumbu horizontal dan frekuensi pada sumbu vertikal. Oke, jadi di sini ada frekuensi poligon. Frekuensi poligon juga menunjukkan bentuk distribusi dan mirip dengan histogram. Terdiri dari ruas garis yang menghubungkan titik-titik yang dibentuk oleh perpotongan titik tengah kelas dan frekuensi kelas. Nih contohnya, misal titik tengahnya 16,5, 19,5, 22,5 dan seterusnya, itu frekuensi masing-masing kelas. Nah, yang di grafik di bawah ini menunjukkan garis yang terbentuk dari titik-titik frekuensi pada tiap titik tengah. Frekuensi poligon untuk memvisualisasikan distribusi data dan pola persebaran, apakah cenderung normal, miring, dan sebagainya. Lanjut, ini ada distribusi frekuensi kumulatif. Ini tabelnya menampilkan harga jual kendaraan dalam ribuan dolar, jumlah frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Frekuensi menunjukkan berapa banyak data pada interval tertentu. Frekuensi kumulatif dihitung dengan menjumlahkan frekuensi secara bertahap dari interval paling kecil ke yang lebih besar. Contohnya ini ada interval 15 ke 18. Frekuensinya 8, jadi frekuensi kumulatifnya 8. Lalu ada yang interval 18 sampai 21, frekuensinya 23. Frekuensi kumulatif 8 plus 23 jadi 31. Tujuan tabel ini menunjukkan peningkatan jumlah data secara kumulatif pada setiap rentang harga. Oke, lanjut, ini ada distribusi frekuensi kumulatif berupa grafik.
Grafik menunjukkan kurva O'Keefe garis hijau dari distribusi frekuensi kumulatif. Ada sumbu X, yakni harga jual kendaraan, sumbu Y, jumlah kumulatif kendaraan dari 0 sampai 80. Pola kurva naik ke atas karena sifat data kumulatif yang selalu bertambah. O'Keefe berguna untuk mengetahui jumlah data di bawah suatu nilai tertentu dengan cepat. Contohnya, dari grafik bisa terlihat berapa jumlah kendaraan yang harganya kurang dari $27.000. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.